Abbas berjumpa dengan Abu Lahab dalam mimpi. Hai saudaraku Abu Lahab. Yes, my brother. Apakah kau masuk neraka? Aku memang masuk neraka. Tabat yada Abi Lahab. Panas neraka tu Abu Lahab. Tak usah kau tanya lagi. Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otakku di kepala. Khuffifa alayya fi kulli itsnin. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Li'i'taqi Suwaibah. Karena aku memerdekakan Suwaibah, budak hamba sahayaku, yang kutugaskan menjaga Aminah saat dia hamil tua. Sejak hari ini, hari Senin, kau bebas. Maka Allah membalas kebaikan Abu Lahab. Dia memang masuk neraka, tapi setiap hari Senin diringankan azabnya karena memerdekakan Suwaibah. Saking senangnya menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kebayang nggak, mimpi buruk nggak bisa bangun terus aja begitu, bukan tersiksa. Nah ini tiap waktu ini tampakkan neraka terus, neraka terus, neraka terus. Kecuali satu keadaan, ya. Kapan satu keadaan itu? Khusus di hari Senin, ya, saat dia membebaskan budaknya Thuwaibah itu yang kemudian memberikan asinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tepat di hari itu dia mendapatkan minuman, diberikan minuman, ya, sebagai kompensasi dari perbuatannya saat itu yang membebaskan Thuwaibah karena senangnya dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi riwayat ini satu, dokumentasi sumbernya valid, Sahih Al-Bukhari. Ini satu bagian, kan? Yang kedua, pembuktian sejarahnya ada, teman-teman, bisa dilacak dari nama-namanya semua valid, kan? Yang ketiga, apa yang disampaikan kepada kita kaitan dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga menjadi menarik, bahwa Anda bisa bayangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang pernah berbuat buruk kepada Nabi dengan tingkat keburukan yang sangat jelek sekali sehingga diabadikan keburukan itu dalam Al-Quran. Tapi di sini berikan gambaran, ya. Dengan satu kebahagiaannya dia di awal kelahiran Nabi, dengan dia berbahagia itu mengekspresikannya dengan berbuat baik, ya, membebaskan budaknya Thuwaibah. Lalu budaknya ini memberikan kebaikan kepada Nabi SAW dengan memberikan ASI, ya. Itu dari pemberian ASI kepada Nabi akibat kebaikan yang pernah dilakukan oleh Abu Lahab ini, dibalik diberikan kemudian gambaran kebaikannya dengan diberikan minum saat dia dalam kesulitan di dalam kuburnya, ya kan? Nah ini belum masuk ke akhirat dengan hukum nerakanya, ya. Jadi kita jangan berikan hukum dengan hukum akhirat, karena ada sebagian yang mengatakan oh nggak bisa diringankan, ya, karena banyak ayat-ayat yang mengatakan nggak ada kemudian keringanan ketika seorang masuk neraka, karena sebagian ahli neraka meminta untuk diringankan, yukhafif lahumul adab, ya, untuk diringankan kepada mereka siksa. Jawaban dari Allah tegas, tidak ada keringanan. Nah ini hadis berbicara tentang kondisi dia pasca kematian di alam kuburnya. Dan uniknya lagi, Ustaz, sampai berdalil dengan apa? Sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Lahab di neraka setiap hari Senin itu diberi minum. Sampai ada satu potongan kajian yang anak tonton, Ustaz, itu sampai mengatakan demi menunjukkan kemuliaannya hari ini sampai di neraka pun ada perayaan Maulid Nabi. Oh iya, ngomong gitu. La ilaha illallah. Itu kan, subhanal malikul quddus, subhanallah, subhanallah. Ini la haula wala quwata illa billah. Anak kadang berpikir, apakah si sang ustadz, sang dai ini ketika menyampaikan hal ini sadar tidak bahwa kegembiraan Abu Lahab ketika dilahirkannya Nabi SAW, kegembiraan dan cinta beliau ini kegembiraan yang bersifat fanatisme jahiliyah. Iya. Gembira karena lahirnya anak laki-laki bukan perempuan, ya kan? Kalau anak perempuan kubur gitu kan, ya. Ini anak laki-laki, bukan cinta yang konteksnya iman. Sedangkan cinta yang hanya sifatnya naluriah, yang sifatnya alamiah, ini tidak akan berpahala cinta yang seperti itu. Tapi cinta yang bernilai adalah cinta yang karena iman, karena takwa dan tunduk kepada Allah. Dan bagaimana menjadikan sebuah riwayat yang tidak sabit dari Nabi SAW, hanya berdasarkan sebuah mimpi dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, mimpi Al-Abbas radhiyallahu an. Yang itu pun Abbas mimpi dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa mimpinya mimpi dulu. Mimpi mungkin bisa jadi mimpi yang dia dapatkan ketika belum masuk Islam, ya. Ini yang jadi hujjah. Jadi begitu lemahnya. Dan itu, Ustaz, bagaimana mungkin yang seperti ini terus kemudian dijadikan hujjah bagi kita? Berdasarkan dalil sunnahnya Abu Lahab. Di neraka pun ada perayaan, masa kita di dunia nggak ngadain begitu? Jadi itu yang mengatakan bahwa Abu Lahab ini diberikan minum pada setiap hari Senin. Naam. Itu berdasarkan mimpinya Al-Abbas. Naam. Yang kita nggak tahu kapan sebenarnya Al-Abbas ini mimpi. Betul. Sebelum Islam apa setelah dia masuk Islam. Naam. Ya kan? Dan ini juga kalau nggak salah, Ustaz, Anda pernah nanya juga dari Fathul Bari juga memang mursal riwayat. Begitu. Mursal riwayatnya. Dan itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, setelah menyebutkan riwayat ini, ya di bawahnya dia langsung bilangin ini mursal. Dan mursal itu mendim dari termasuk hadis-hadis yang dhaif. Ya, cuma ini itu selama itu ada dalil pasti diambil, ya. Maksudnya selama itu ada kemungkinan.